sama kepolisian dan KPK. Aku sekalian nanti orang no masalah rakyat kira no masalah. Tidak ada pertengkaran antar orang beragama di rakyat. Tidak pernah ada. Di Jombang tuh gereja tertua. Ya, gereja tertua di Pulau Jawa itu di Jombang, di dekatnya tempat Cak Nurholis Masjid. Sampai hari ini tidak pernah ada peletikan sekecil apapun antara orang Islam dengan orang Katolik di sana. Nek riwaya wong Katolik melu ewang-ewang, nek Natal wong Islam melu ewang-ewang, dan itu kan bukan urusan akidah, itu bukan urusan teologi, itu urusan kebudayaan. Jadi wong cilik ora tau congkrah bab agama. Sing congkrah kuwi orang-orang yang berkepentingan di Jakarta dan kelas menengah yang menggunakan agama untuk mengadu domba orang yang berbeda agama. Nek rakyat rata, rakyat rano masalah, sehingga masalah kuwi wong-wong ning Jakarta dan di tempat-tempat yang agak lebih tinggi yang memang menggunakan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnik untuk kepentingan mereka. Nah, rakyat di mana-mana rano masalah. Bahkan di acara maiyah itu ojo meneh kok wong beda agama, makhluk sing beda we tak terima. Jin tak terima, dan ada petugas pengawas rohaniah di belakang. Jadi siapa yang hadir malam hari ini, ya ono sing jahat sopo, ono sing sunan sopo, wali sopo, itu kita daftari setiap malam. Ya setiap kali ada petugasnya 2 orang di belakang saya sebelah kiri, ya. Dan itu khusus, dan saya menerima semua. Kue arep katokan congklang monggo, kue arep katokan kulot monggo, suwek-suwek ora apa-apa anggere aja muda. Gitu. Nek muda kan mesake kowe. Ya nek kowe wedok disenengi didelok. Nek lanang jijiki ra karu-karuan to. Kan gitu. Nek wong lanang iki ra apa-apa muda-muda kono, rumasa muda seneng kok, kan gitu. Jadi tidak ada pertengkaran dan wis toko iki mung diapusi wong sing berkepentingan. Kepentingannya itu kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, dan ujungnya adalah kepentingan modal. Maka Pak Bupati lindungi dia, jangan masuk ke wilayah seperti itu. Ini adalah kepemimpinan, bukan kekuasaan. Bupati bukan penguasa, bupati adalah pemimpin. Pemimpin berarti mengayomi, pemimpin berarti menyayangi, benar ya? Sebenarnya kalau ada waktu saya ingin menjelaskan banyak sekali teori mengenai kepemimpinan, terutama misalnya gundul pacul itu teori kepemimpinan Pak Bupati. Pak Bupati ki kudu nggawa wakul, ya ta kudu nyunggi wakul, ora mung nggawa nyunggi. Nek ngene nyangking, nek ngene mikul, ngene manggul, ya nek ngene gopong gendong, nek nyunggi. Jadi kesejahteraan rakyat itu letaknya di atas kepalanya Pak Bupati, kan gitu. Jadi rakyat adalah atasannya Pak Bupati secara demokrasi, karena yang memilih Pak Bupati adalah Anda, dan orang yang memilih lebih tinggi daripada orang yang dipilih, kan begitu. Kamu mulai asli nih. Itulah demokrasi, tapi demokrasi di Indonesia sama sekali masih mentah, belum setengah matang aja, belum isi pencit, nek cara pelem, kan itu. Terserah apa-apa, kita terus akan bikin matang. Maka saya menemani Anda semua. Jadi Romo, selama ini saya bergaul dengan romo-romo, pendeta-pendeta yang nganti tekan Londo, nganti tekan Norwegia, Finlandia, nganti kita keliling ke 19 gereja dan sinagog di Belanda ketika mereka bunuh-bunuhan karena film fitnah. Sampai ingat kasus itu. Dan saya datang ke tempat orang yang paling menghina Islam. Aku kepingin teko dan aku kepingin hinaan aku. Ojo Islam, aku nak menghina Islam, aku yang cilaka. Orang ngerti gue, hinaan aku, nak aku apa-apa. Gitu loh, tak parani untuk itu. Yang namanya Geert Wilders itu, yang kemudian dipenjara itu. Jadi saya ingin pentas 100 meter dari rumah dia, ada gedung di situ. Jadi orang masalah antara agama. Faman syaa fal yu'min, faman syaa fal yakfur. Kowe arep miliki sakarmu. Allah sangat demokratis. Nanti urusannya sama Allah, ora karo aku. Gitu loh. Urusannya sama Gusti Allah, ora karo menungso. Jadi menungso rasa dadi Gusti Allah. Rasa nyala-nyalake wong. Pak Bupati saiki iki tadi kita sudah ngobrol. Wong saiki iki untuk bener kudu nyalake wong. Ya ra? Bener-bener wae rasa nyalake wong. Saiki nek bener dengan nyalake wong. Saiki nek ana copet ditangkep, digepuki, nek aku ora melu gepuki, aku diarani pro copet. Nggih mboten? Bener lagi. Kan ngono saiki psikologi ini. Nek kowe ora melu mengutuk Ahok berarti kowe pro Ahok.
Nek kowe ora melu nesu nang Anis berarti kowe perlu Anis. Wong ora entuk urip mandiri ra entuk. Kudu nek ora miring rene. Padahal pemihakan tidak boleh kepada orang dan pihak. Pemihakan harus kepada nilai. Sapa wae bener tak dukung, benere dudu wonge. Jadi pemihakan kepada apa bukan kepada siapa, betul nggak? Karena setiap orang punya baik dan punya buruknya masing-masing. Ini ya rakyat, kita belajar. Dan saya kira hubungan sama Pak Bupati sama rakyatnya kok malam hari ternyata memang tidak ada apik lah. Dan saya masa depan Indonesia itu terletak Pak Bupati sampai ke lurah dan penduduknya. Nek munggah ki gubernur jane ra ono apa-apa. Iya ta? Ya ta jane ra ono apa-apa. Nek bupati kudu ono sak ngisor. Ning engko ditakoni Ganjar pancen aku ngomong ngono kuwi. Bahkan presiden Rano yang aslinya rapopo. Ning ra penak lah mosok ora duwe presiden kan gitu. Kan gitu kan. Ngomong gaweane ngrepoti wae. Kan gitu. Nek bupati kan cetha urusan iki rakyat itu cetha deg-degan lah itu. Kalau presiden kadoan. Kapan kita rubah negara ini? Gitu loh. Kita rubah supaya rukunnya bener, rukun itu tadi loh, rukun tuh ngene. Nek kowe nggawe Pancasila, sorry ini waktunya dikit. Nek Pancasila ya, berarti ono Gusti Allah toh. Nek orang nggo Pancasila, Gusti Allah ora ono apa-apa. Ning nek wis ono Pancasila, sing nomor 1 apa sila? Berarti Gusti Allah. Ono Gusti Allah, ono alam, ono wong. Ya lah. Ono gunung, ono tambang, ono suket, ono segala macam ngono ya rukunnya. Nah, aku takon, nek ono Gusti Allah sing duwe sapa? The owner of life siapa? Sing duwe gunung, sing duwe lemah, sing duwe sawah, sing duwe kowe sapa? Jadi kira-kira nek ownernya Allah kok komisaris utamanya sapa? Ibarat perusahaan Allah. Direktur utamanya sapa? Ngene wae rasa jabatan. Sing nentokke dunya kudu piye, menungso kudu piye, menungso apa Gusti Allah? Tahu rapat kabinet takon Gusti Allah kedah pripun? Tahu Gusti Allah dadi nomor 1 ning Indonesia? Tahu ana wong ngeruk tambang njaluk izin nang sing duwe? Kowe aja ngomong Pancasila, kowe urung iso Pancasila. Sinau rene. Nek Pancasila berarti Gusti Allah bose. Ya lah. Nah, kalau di kabupaten bisa, di kabupaten masih bisa. Tuhan bukan faktor, Tuhan itu utama, dia primer, kita yang faktornya, kita anggotanya, kita karyawannya. Lalu dengan Pancasila. Mulanya rasa umum Pancasila, wong kowe urung iso Pancasila. Apa Tuhan nomor 1 di Indonesia? Lah belum tahu. Lah iya kan Gusti Allah ngesul. Aku mau takon nang ibu-ibu, teman-teman dari SMA 1. Bu milih mana sampean duwe anak wedok? Orang sing lamar nganti perawan tua, nganti urip ijen nganti tua, apa dilamar wong, dikawin wong, dikaploki bendina, diingkari, diselingkuhi, milih di, milih urip ijen apa dirabi neng diselingkuhi. Aku takon, masa di anak pak, nanti anakmu wedok dirabi wong neng di piloro, apa ora rabi, sing milih sing di, ora rabi. Gusti Allah melendi menungso bersahadat neng ingkar tiap hari. Apa wong kafir? Sing dipilih Gusti Allah kira-kira. Ayo. Ora rabi apa rabi neng ora setia? Sing dipilih. Gusti Allah milih wong kafir apa milih wong Islam atau beragama neng ora setia? Milih ndi kira-kira Gusti Allah? Jadi kafir kabeh wae. Timbangane kowe nyelingkuhi Gusti Allah nggih mboten tak ngono to logikane. Oke, pasti tidak begitu aslinya, apanya sebaiknya tidak begitu, tapi ngerti ya logikane ya. Jadi saya ayo berusaha betul untuk setia kepada Allah. Ya mungkin tidak hebat betul, makanya saya tidak membangun khilafah Islam. Yang saya bangun adalah khilafah silmi. Karena ayatnya adalah udkhulu fis silmi, bukan fil islami. Nek silmi kuwi sederhana, sak iso-iso mulai. Kuwi dadi mantuku,
Sing penting kowe setia, ra iso tuku mobil ra apa-apa, ning sing penting kowe setia. Sak iso-isomu ora njur kudu keluarga sakinah duwe sembarang ora. Ning sing penting sak iso-isomu kowe tenanan hatimu setia tenanan kan gitu. Itu yang namanya silmi. Ora kudu negara Islam, ora kudu dunya Islam, ora. Sak iso-isone menungso cocok nanti pertanggungjawab di depan Allah ya kowe dhewe-dhewe. Nek aku saiki dadi kiaimu, aku iso nolong kowe ora ning ngarep Gusti Allah. Lah ora iso nolong, lah ngapa aku dadi kiai ora iso nolong kowe? Mulane aku ayo dadi mbahmu wae, bapakmu wae, kancamu wae lah ngono. Itu pilihan saya. Karena aku tidak bisa menolongmu dan engkau tidak bisa menolongku di hadapan Allah. Ngapa aku dadi pemimpinmu nek aku ora iso nolong kowe? Kan gitu. Jadi jelas ya sekarang ya teman sekalian ya. Oke. Waktu tinggal 20 menit. Anda boleh terus sama Kiai Kanjeng. Nek gelem. Buku ini buku Kiai Kanjeng. Kalau ada bapak yang lain yang mau merespon, saya silakan. Sampun. Oke. Saya Pak Bupati boleh ada yang nanya. Asal satu pertanyaan boleh 3 orang cepat, tapi waktunya tinggal sedikit. 1, tapi jangan double. 2, wah kok camaknya kabeh. 3, segera mas maju ke depan. Mikrofon. Ya. Terutama kepada tentang Banyumas ya, jangan kepada saya. Orang Cirebon, ya udah enggak apa-apa silakan. Oke. Asal satu ya Mas ya, cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, dari kampus Syekh Nurjati. Makna 72 tahun Indonesia menurut Cak Nun itu seperti apa, Cak? Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mananya sederhana, saya jawab langsung. Makanya saya bikin sinau bareng, bukan ceramah, bukan pengajian, tapi sinau bareng. Pokoknya saya Indonesia kudu sinau bareng, nomor 1 sing kudu sinau presiden. Ini ya jelas ya. Ya itu maknanya. Rasa disesali ya, kayak yang ini sing ono saiki sinau bareng. Nek gelem sinau bareng bisa selamat. Karena orang gelem sinau bareng ya tambah ciloko. Anda membesar, bangsa Indonesia bangsa yang besar, jangan bersikap sebagai bangsa kecil. Anda kaya raya, Indonesia jangan bersikap sebagai orang miskin. Jangan mengemis-ngemis kepada siapa-siapa karena kau kaya raya sebenarnya. Kue wong ampuh nih bersikap sebagai orang kerdil selama ini. Yo, Indonesia percaya diri, Banyumas percaya diri. Bangga kepada dirimu sendiri, ikhlas kepada dirimu sendiri. Itu ya Mas ya. Cirebon aja yang antara Jawa Barat, Jawa Tengah aja punya kepribadian sendiri kok. Kalau di luar negeri Pak yang tanggung-tanggung seperti itu ya tidak punya kepribadian, tapi di Indonesia yang nggak Sunda, nggak Jawa seperti Cirebon itu aja punya kepribadian. Banyuwangi tadi nggak Jawa, nggak Bali, tapi Banyuwangi punya osing dan punya kepribadian sendiri. Indonesia tuh seren ngendi dadi. Ojo minder, kue ora kalah karo wong Barat, ora kalah karo wong Arab, ora kalah karo sapa-sapa. Angger kue gelem dadi awakmu dhewe. Percaya diri, bangga kepada diri sendiri, bersyukur bahwa Anda dijadikan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngene Mas ya. Sip ya Mas ya. Hidup Cirebon, Kasepuan maupun Kanoman. Saya kangen untuk bisa ke sana tapi belum tahu kapan ya. Silakan yang berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tegal mau bertanya bagaimana cara membangun rasa kesadaran tentang keberagaman dalam hati. Jadi mungkin saya pribadi masih angkuh tentang kejawaan saya, tentang keislaman saya, dan ini saya mau minta petunjuk tentang bagaimana menyadarkan diri saya bahwa saya bukan sendiri dan saya berkumpul dalam keberagaman. Jawa dan Islam itu bukan dua hal yang berbeda. Gue kita di wong Jawa, terus Islam menyadarkan bahwa kowe wong Jawa gitu loh. Apa sih gunanya agama Mas? Dikit ya. Anda orang Jawa, orang Sunda, orang Cirebon, orang mana itu sudah munggah nang langit, wis ngerti Sang Hyang Wenang, wis ngerti Sang Hyang Widi, wis ngerti macam-macam, wis ngerti dewa-dewa. Sudah mencari siapa toh yang di langit, siapa yang menciptakan kita cari. Cuman tidak bisa sampai ke puncaknya karena bisa nggak Anda meneliti Allah? Mungkin nggak meneliti Allah? Nggak mungkin toh. Maka agama adalah Allah ngasih tahu kamu. Itu yang namanya agama. Aku iki Allah, aku iki Rahman Rahim. Itu harus Allah dewe yang ngandani. Kowe ra iso goleki, gitu ya. Jadi jangan pertentangkan dirimu sebagai orang Jawa dengan dirimu sebagai orang Islam. Itu perjodohan yang luar biasa. Jawa karo Islam kuwi kaya tumbuh ketemu tutup. Ya.
seperti tumbuh ketemu terus dipelajari dewe. Ya, Mas silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Afgani dari Lingkar Ma'iyah Bumiayu. Ya, yang ingin saya tanyakan, katanya kan tadi Cak Nun itu sering nyeplos, terus ternyata kenyataan. Dan beberapa kali di Ma'iyah mengatakan kita ditipu 700 tahun yang lalu. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan nanti kita 10 tahun lagi akan menemukan kebangkitan. Dan Cak Nun sering menyebutkan di 2024. Itu saya bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di Indonesia untuk apa istilahnya untuk kebangkitan bangsa kita dan rakyat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya ngomong sesuatu itu sebenarnya kan setengahnya taktik aja kepada Allah. Wah, kayak wis kadung ngomong nek ora tak wujudke mesake kan gitu ya. Itu sebenarnya. Tapi kalau Anda menghitung secara sejarah metabolismenya, mekanismenya, dialektikanya, Anda akan melihat bahwa mulai 2017 akhir 2018 itu kita berada di perempatan jalan dan tabrakan karu-karuan, dan kita pasti akan mencari jalan yang aman. Habis itu kita akan saling menyembuhkan, kita akan saling menolong, yang mati akan mati, yang bangkit akan bangkit. Dan sekarang sudah bangkit generasi muda ini di surat Al-Maidah 54. Sudah, saya percaya sama Anda. Nanti Anda 20 tahun 2024 Anda sudah mulai bekerja untuk masyarakat secara lebih matang, dan saya yakin akan ada kebangkitan dari Anda semua. Biar aku ben mancing kue sing kudu bangkit itu aku wis tuwa. Jadi memang menurut saya itu sebenarnya tantangan untuk bangkit, Mas. Waktunya tinggal itu. Kalau habis itu kamu belehar lagi, ya weh berkepanjangan lagi. Menurut saya tinggal itu waktunya, dari sekitar 7 tahun. Dan 7 tahun itu kita betul-betul balapan karo kahanan. Kita berperang lawan kahanan untuk menjadi lebih baik. Ini kita ambil keputusan, iki lho sing tenan, iki lho sing bener, iki lho sing presisi, iki lho sing tetesan, iki lho sing suci, iki lho sing sejati, dan seterusnya. Dan saya yakin Anda semua akan menemukan, karena saya sudah melihat di seluruh Indonesia anak-anak muda yang umur-umur milenium ini, yang disebut milenium ini, iki bocah siji tenan iki. Anak-anak baru bener, perhatiannya beda, view-nya beda, cara berpikirnya beda, dan kerja kerasnya luar biasa anak sekarang. Itu. Ini beliau mantu-mantu mudah-mudahan memang punya karyawan-karyawan yang umurnya segitu beda sama anak-anak sebelumnya. Dan saya yakin mereka lah yang akan memimpin Indonesia di dalam kebangkitannya nanti untuk memimpin dunia. Dunia akan mandek ini, Mas. Sak dunia iki mandek. Engko wis kapusan kabeh. Amerika kapusan, habis gelap terbitlah Trump. Ya toh, kurang piye wis kapusan kabeh. Dan kita sudah lebih dulu kapusan, berarti kita akan lebih dulu bangunnya. Dan saya mohon Anda menjadi manusia fajar hari. Anda menjadi matahari yang baru. Anda menjadi cakrawala yang baru yang akan membangkitkan betul seluruh dunia. Bukan Indonesia menang melawan dunia, Indonesia menolong dunia. Gitu ya, menurut ya, oke. Terakhir satu, ya Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Cak Nun, saya mohon tahu, selama ini saya dengar Kiai Kanjeng. Kalau di Jawa Tengah khususnya, Kiai itu sebutan seseorang. Lah sementara grup Cak Nun namanya Kiai Kanjeng. Kiainya itu siapa? Mohon tahu. Terima kasih. Oh ya, singkat kata ya, Kiai Kanjeng itu bukan grup tapi nama gamelan. Ini nama, jadi itu loh bedanya orang Barat sama kita. Kita tuh bukan orang yang ketinggalan dari Barat, Barat tuh ketinggalan dari kita. Mereka belum mampu menghargai alam kok. Alam itu alat mereka, kalau kita sahabat kita. Betul enggak? Alam itu teman kita, bahkan saudara tua kita Pak Bupati. Lebih dulu alam daripada kita, diciptakan oleh Allah. Itu dulur tua. Dan kita menghormati, maka di Jawa keris jika jeneng kiai, kebun ning Solo kayak Kiai Slamet, ini Kiai Kanjeng, karena kita mengorangkan alam ini, gitu loh ya. Nah, Kiai Kanjeng ini asal usulnya, saya dulu seperti Pak Bupati bilang, saya dulu kan sering melawan Pak Harto, sehingga dilarang sana kesini, terus saya gelut untuk urusan penggusuran Gedung Ombo. Terus saya nemenin, saya setiap bulan ngirimin beras sak truk menogaya dengan ego sendiri kepada penduduk yang lari ke atas bukit di daerah Gedung Pring sama Melangi, desanya yang darurat itu. Nah, tokohnya di masyarakat yang lari dari penggusuran ini namanya Pak Jenggot. Pak Jenggot itu kita panggil Pak Kanjeng. Maka saya kemudian di salah satu perjuangan saya membuat drama judulnya Pak Kanjeng.
Drama Pak, nek drama kan udah ono musiknya. Nah Mas Nevi Budianto yang orang tua tadi itu, sing dadi wong tua mau ning janjane durung ya. Garis sidik gitu. Dia yang bikin aransemen musik ini. Jadi ini gamelannya gamelan Jawa tapi Kiai Kanjeng. Jadi notasinya beda dengan Slendro Pelok. Maka gamelan ini bisa dipakai untuk Arab, Barat, Cina, semua bisa. Itu ceritanya. Nah, jenenge gamelannya Pak Kanjeng. Dramanya judulnya Pak Kanjeng, musiknya akhirnya disebut Kiai Kanjeng. Jadi kuwi dudu aku kuwi jenenge gamelan kuwi. Dadi nek kowe ngundang Kiai Kanjeng tak kirim. Wong kuwi gamelan gitu ya Bapak ya. Gitu. Dan jane ya ora rasa didramatisir lah. Kiai iki wong saiki Kiai Sadrah kan juga Katolik kan gitu. Jadi Kiai itu bukan monopoli Islam. Wong Kiai asal usule mergo ora iso ndonga kuwi mau. Ada lagi asal usul Kiai itu kan Kiai itu di Jawa Tengah, kalau di Jawa Timur tidak ada Kiai, yang ada Yai. Yai, jadi Mbah Hasim itu Yai Hasim, Mbah Yai Hasim, bukan Mbah Kiai Hasim. Di Jawa Timur Yai. Kalau di Jawa Tengah Ki Ageng, pemanahan, Ki Gede, menoreh kan gitu Ki di sini. Nah, ketika ada mubalik dari Jawa Timur kan Yai. Begitu sampai dari Jawa Tengah kan ditakon kan Kisanak saking pundi kan gitu. Ki Hajar Dewantoro Ki gitu kan. Begitu ono mubalik Jawa Timur nang Jawa Tengah kan diundang Ki sapa iki? Kiai. Ya, akhirnya dadi Kiai. Kuwi yang ngarang. Ya sakarepku ngono kok diributke ya toh. Sing penting kowe seneng gitu kan. Itu teman sekalian. Bismillah, saya dengan sangat sedih menyatakan bahwa saya berhutang sama Kiai Kanjeng dengan Anda semua. Insya Allah tidak sampai tutup tahun ya Pak ya. Oktober nanti kita akan kesini lagi. Sekarang berdiri semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ada sahabat saya seorang pelukis yang dulu aktif di Jogja di Sanggar Bambu akan memberikan kenangan. Kita maju, saya mohon teman-teman ngewangi untuk menyingkirkan ini ke belakang. Nyun sewu. Pak Bupati, nyun sewu, Pak Bupati. Kita nyanyi aja kemesraan ini bareng-bareng. Sopo sing katanya gandeng Pak Bupati. Mbak, monggo Mbak, mriki Mbak. Monggo maju kemauan. Ini anunya biar di anukan ke belakang.